Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Herna Heriah. Mohon izin untuk menjelaskan poster dari jurnal yang berjudul Pengaruh dan Efektivitas Maggot sebagai Proses Alternatif Penguraian Sampah Organik Kota di Indonesia. Hasil karya Nurholy Salman, Esti Novianti, dan Taskia Nurfadilah. Jurnal ini membahas tentang salah satu pengolahan sampah organik dengan menggunakan proses biokonversi dari larva black soldier fly atau biasa disebut maggot. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah total sampah hasil dari biokonversi dan untuk mengetahui pengaruh variabel jenis sampah terhadap pertumbuhan maggot. Jenis sampel yang digunakan adalah sampah rumah tangga, sampah melon, sampah sawi putih, dan ampas tahu sebagai kontrol. Metode penelitian menggunakan metode True Experimental Design dengan desain penelitian Post-Test Only Control Design. Penelitian diawali dengan penepasan telur black soldier fly sebanyak 1 gram yang kemudian diinkubator selama 4 hari. Analisis penelitian dilakukan ketika maggot berumur 7 hari dengan jumlah pemberian feeding bervariasi per sekali feeding. Hasil penelitian menunjukkan total sampah organik yang terurai bervariasi pada tiap sampel, yaitu total sampah rata-rata sebanyak 8.122 1 gram, 1.899 7 gram, 1.320 3 gram, dan 1.683 3 gram. Persentase sampah menunjukkan 74,6% untuk sampel tanpa dihapuskan dan 87,1% untuk sampel yang dihapuskan. Jenis sampah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan maggot, besarnya nilai sig 0,020. Kata kunci dari jurnal ini yang pertama yaitu sampah organik, yang kedua maggot, yang ketiga biokonversi, yang keempat black soldier fly, dan yang kelima True Experimental Design. Latar belakang dari penelitian ini didasarkan dari persoalan sampah masih menjadi masalah bagi masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Tingginya kepadatan penduduk membuat konsumsi masyarakat pun tinggi sehingga meningkatkan penumpukan sampah. Kemudian melihat besarnya jumlah sampah organik yang dihasilkan masyarakat dan dampak terhadap lingkungan, maka perlu adanya pengolahan yang tepat agar sampah organik bisa teratasi dengan baik. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui jumlah sampah organik yang dapat dikonversi oleh maggot dan untuk mengetahui pengaruh variabel jenis sampah pada pertumbuhan maggot. Metode penelitian menggunakan metode True Experimental Design. Desain penelitian yang digunakan adalah Post-Test Only Control Design, di mana kedua kelompok dipilih secara random. Kelompok yang pertama diberi perlakuan X dan kelompok lain tidak diberi perlakuan. Siklus kehidupan maggot berawal dari 2 sampai dengan 3 hari setelah kawin betina akan bertelur. Betina mati setelah bertelur, jantan mati setelah kawin, menghasilkan telur BSF 500 sampai 900 telur. Kemudian menetas 3 sampai 4 hari. Kemudian menjadi bayi larva. Hari pertama ukuran kurang dari 1 mm hampir tidak terlihat. Kemudian menjadi larva dewasa. Usia 0 sampai 18 atau 21 hari, putih kecoklatan. Disukai oleh hewan kecil dan dewasa. Kemudian menjadi prepupa dimulai hari ke-18 atau 21, warna sudah hitam, tidak makan, mulai memanjat dari media mencari tempat kering. Kemudian menjadi pupa, sudah tidak bergerak, baik diam rata-rata 3 hari sampai 1 bulan, sampai menetas dan kembali menjadi dalam PSF. Pada hasil penelitian, pengamatan dan analisis mengenai pengaruh efektivitas maggot mengurai sampah menggunakan beberapa parameter. Parameter tersebut antara lain pengukuran total sampah yang digunakan, pengukuran pertambahan berat maggot per 3 hari, pengukuran residu dekomposisi sampah, dan pengukuran berat total maggot. Selanjutnya, pertumbuhan maggot yang signifikan terjadi pada sampah rumah tangga, sedangkan
sawi putih, pertumbuhan maggot lambat. Kesimpulan dan saran. Maggot sebagai pengganti pakan ternak bisa memanfaatkan sampah rumah tangga sebagai makanannya. Ini sekaligus bisa mengurangi sampah kota. Kemudian, perlu dilakukannya suatu upaya mengurangi bau tidak sedap yang ditimbulkan sampah yang sudah terdegradasi. Salah satu upaya adalah dengan mengubah porsi kebutuhan harian maggot yang tidak berlebihan, sehingga proses penguraian sisa makanan dapat diminimalisasi. Dari jurnal tersebut, semoga bisa menjadi alternatif yang sangat diperhitungkan, membantu menyelamatkan bumi kita dari pencemaran alam yang terus-menerus terjadi karena penanganan sampah yang belum maksimal. Maggot juga memiliki multimanfaat. Selain untuk mendaur ulang sampah organik, juga bisa sebagai pakan ternak yang berprotein tinggi. Wah, ternyata kecil-kecil banyak manfaatnya ya si maggot ini. Semoga sampah di Indonesia segera hilang dan membuat dunia semakin cemerlang. Semoga bermanfaat.